Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang indah dan sempurna. Namun kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kita sedang menghadapi krisis lingkungan yang serius. Perubahan iklim, polusi udara, kerusakan hutan, dan limbah plastik adalah beberapa contoh dari masalah yang kita hadapi saat ini. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa kita sebagai manusia adalah bagian dari alam ini. Kita tidak boleh merasa memiliki alam, tetapi sebaliknya kita harus merasa sebagai pengelola yang bertanggung jawab atasnya. Kita harus menghargai keanekaragaman hayati, menjaga ekosistem yang rapuh, dan menghormati hak-hak makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan konsep keseimbangan dan keadilan. Kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak, menghindari pemborosan, dan mengurangi polusi. Dalam menyikapi krisis lingkungan, kita harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat yang rentan seperti orang miskin, anak-anak, dan orang tua. Kita harus berperan sebagai agen perubahan. Sebagai umat Islam, kita harus menjadi teladan bagi orang lain dalam menjaga lingkungan. Krisis lingkungan adalah masalah kompleks dan membutuhkan tindakan kolektif. Mari kita bersama-sama mengatasi problematika krisis lingkungan ini dengan mengambil tindakan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami TVRI. Dan Alhamdulillah, seperti biasa, hari ini kita akan membahas tema yaitu problematika dan solusi krisis lingkungan. Hari ini kita bersama santri dari pesantren Bait Quran dan pimpinannya adalah Anas Al-Mubarak. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan langsung saja tentunya kita akan bahas tema kita bersama narasumber-narasumber kita. Tapi sebelumnya kita panggil dulu, ini sahabat saya, beliau adalah qori yang luar biasa dan beliau juga guru saya, yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Lancar perjalanan? Alhamdulillah hari ini lancar karena masih pagi ya. Iya, karena memang ini juga salah satu problematika dalam lingkungan juga ya, keadaan jalan macet dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi langsung kita panggil juga nih narasumber kita Ustadz yang siap memberikan kita pencerahan untuk hari ini. Langsung saja kita sambut guru kita yaitu Ustadz Muhammad Arifin MA. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah, beliau ini adalah Direktur Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Ustaz, lancar ya? Sedikit ada hambatan. Oh iya. Alhamdulillah. Ini kita yang yang akan kita bahas juga ya. Insyaallah. Satunya Insyaallah. yaitu tentang masalah kemacetan juga. Itu juga salah satu permasalahan problematika dalam sebuah lingkungan. Baik, tapi sebelumnya kami persilakan untuk bisa duduk Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, sudah siap dengan penjelasan tentang tema kita hari ini yaitu problematika dan solusi krisis lingkungan. Silakan Ustaz, apa yang ingin disampaikan dengan tema kita? Baik, terima kasih Kang Hafid dan teman-teman adik-adik sekalian serta semua yang mengikuti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Biasanya kalau kita berbicara soal lingkungan hidup di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Al-Qur'an terutama kita merujuknya ke surat Ar-Rum 41 yang diawali dengan zaharal fasad fil barri wal bahr. Saya kira supaya adik-adik tentu sebagian besar atau semuanya ini sudah hafal ayat ini ya. Tapi saya minta qori kita Ustaz Mahfud ini untuk melantunkan dulu lah
biar kita semua dapat berkahnya kan, mendengarkan bacaan Al-Quran. Insya Allah kita dapat berkahnya. Silakan dulu dibaca. Baik. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat, kita baca tadi, kita dengar bersama ya, zaharul fasad fil barri wal bahr, bahwa ada kerusakan muncul di bumi, di daratan dan di lautan. Itu bima kasabat aidin nas, dijelaskan di situ bahwa penyebabnya adalah manusia, perbuatan manusia. Ini memang isu atau soal perubahan iklim, soal lingkungan hidup, krisis yang terjadi bukan cuma di Indonesia, ini di mana-mana. Ini sedang menjadi bahasan serius di dunia. Bahkan di Indonesia belum lama ini Majelis Hukama Muslimin bekerja sama dengan beberapa pihak, terutama Majelis Hukama Muslimin yang pusatnya ada di Abu Dhabi, itu menyelenggarakan konferensi, mengundang tokoh-tokoh agama dari Asia Tenggara khusus membahas isu ini atau persoalan lingkungan hidup. Kenapa sampai penting sih kita membahas soal lingkungan hidup? Dan apalagi yang diundang adalah tokoh-tokoh agama, bukan cuma agama Islam ya, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Tao, bahkan yang dari Asia Tenggara, dari beberapa negara itu karena kita memandang bahwa pasti punya husnuzan tentu saja. Tapi soal lingkungan hidup saya kira semua agama sepakat bahwa kita punya kewajiban yang sama menjaga lingkungan hidup. Dan ternyata benar, tidak ada agama manapun di dunia ini, termasuk yang di Asia Tenggara kemarin kita beberapa waktu lalu kita pertemukan, itu yang punya ajaran untuk merusak bumi, untuk merusak lingkungan hidup gitu, untuk melakukan perusakan, kekotoran, membiarkan kekotoran dan lain sebagainya, itu tidak ada. Artinya apa itu?
Artinya bahwa ketika ada kerusakan di muka bumi yang sampai menimbulkan banjir umpamanya, sampai menimbulkan bencana yang lebih besar, gempa bumi dan lain sebagainya, itu bukan berasal dari ajaran agama. Artinya bukan Allah yang menghendaki itu secara langsung untuk menghukum manusia dan lain sebagainya, tapi ada peran manusianya di situ. Itu bahwa Allah memang pasti semua yang terjadi ini tidak lepas dari kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan manusia. Nah, di ayat inilah dijelaskan seperti itu, bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini, tadi sebelumnya juga sudah kita lihat ada tayangan, itu semuanya atau sebagian besar lah itu akibat dari perbuatan manusia. Contoh umpamanya, mengapa ada banjir? Karena umpamanya sebagian orang tidak bisa merawat aliran sungai dengan baik, buang sampah sembarangan sehingga got, parit, sungai dan lain sebagainya tersumbat. Nah, karena tersumbat air tidak mengalir ke muaranya, ke hulunya, ke muara, sehingga kemudian menimbulkan banjir di lokasi itu gitu. Belum lagi yang lain-lain, ada tadi sebelumnya kita sempat bahas ada kebakaran. Karena orang ngerasa paling saya bakar sampah sedikit kok cuma di depan rumah saya atau cuma di kebun saya. Tapi ternyata karena itu terjadinya di musim kemarau umpamanya, musim panas, kemudian tanpa dia sadar api yang sedikit, menurut dia sedikit itu merembet ke pekarangan tetangga sebelah dan seterusnya, sehingga terjadilah kebakaran. Kan belum lama kita pernah mendengar tuh ada wedding perfotoan pre-wedding ya, di satu lokasi tempat wisata, ternyata di situ menimbulkan kebakaran yang besar gitu. Padahal dia juga mungkin tidak ada rencana untuk itu, membakar, untuk membakar tidak ada. Tapi karena dari ulah yang sedikit menimbulkan percikan api terjadi di tempat yang seperti itu, sedang kemarau, sedang panas-panasnya, ya tentu sangat mudah untuk menyebarkan api ke tempat yang lain. Dan itu jelas ulah manusia gitu, bukan ulah tanaman, bukan ulah hewan. Apalagi Allah yang langsung begitu, enggak, ada sebab manusianya gitu. Nah, itulah saya kira ayat yang ini tadi yang kita bacakan, bahwa kerusakan apapun, dampak dari iklim apapun yang kita rasakan, itu harus kita sadari bersama ada peran manusia di situ. Ada manusia-manusia nakal gitu, ada manusia-manusia yang tidak bisa merawat lingkungan itu. Nah, karena itu nanti kalau kita baca ayat yang lain akan kita temukan bahwa di dalam Al-Qur'an juga ada solusinya. Siapa solusinya itu? Manusia lagi. Kalau penyebabnya tadi disebutkan manusia, nanti solusinya atau yang harus bertanggung jawab menyelesaikan itu tidak lain adalah manusia juga, gitu ya, manusia juga. Nanti akan kita baca ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ya, tentang penciptaan manusia sebagai khalifah. Baik, nah, itu saya kira. Kita tahan dulu untuk pemaparan yang selanjutnya. Tapi kita akan kasih kesempatan buat yang di rumah untuk rehat sejenak, dan sesaat lagi kita akan kembali tetap di Serabi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali Serabi Islami kita dengan tema problematika dan solusi krisis lingkungan. Tadi guru kita sudah menyampaikan bahwasannya kerusakan alam itu dipengaruhi oleh ulah manusia, dan solusinya juga dari manusia itu sendiri. Seperti apa tuh yang bisa dijelaskan kembali? Ustaz, silakan. Ya, sebelum saya jelaskan, saya ingin koregeta Ustadz Mahfud membaca dulu ayat terkait ini, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silakan Ustaz dijelaskan. Ya, terima kasih Kang Hafid. Jadi tadi di awal kita bicara bahwa penyebab terjadinya banyak bencana, kerusakan di muka bumi maupun di lautan itu adalah manusia, tangan-tangan manusia. Ya kita lihatlah buang sampah sembarangan dan seterusnya itu. Tapi ternyata manusia yang diciptakan oleh Allah yang diduga oleh malaikat bakal menimbulkan kerusakan dan memang terbukti banyak menimbulkan kerusakan, itu adalah juga manusia yang sama yang diberi potensi oleh Allah untuk mengatasi persoalan itu. Makanya dalam ayat itu kan disebutkan malaikat kan bertanya seolah-olah protes gitu kepada Allah. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang bakal menimbulkan kerusakan nanti di bumi itu? Kenapa nggak kami istilahnya gitu? Kan kami selalu bertasbih kepada engkau. Kenapa engkau menciptakan makhluk baru? Apa nggak cukup dengan kami? Seolah-olah malaikat berkata begitu. Allah bilang nggak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang manusia yang akan aku ciptakan daripada kamu. Artinya ketika malaikat itu menduga manusia bakal menimbulkan kerusakan, betul. Tapi malaikat tidak menduga bahwa manusia juga punya kemampuan untuk mengatasinya. Maka di situ Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada kata kuncinya di situ, ilmu. Aku tahu yang engkau tidak tahu. Artinya Allah juga akan memberi ilmu itu kepada manusia untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Jadi kuncinya ilmu. Kalau kita mau bisa menyelesaikan persoalan lingkungan hidup, ya kita harus belajar ilmunya seperti apa. Nah kalau kita merujuk ke hadis Nabi Muhammad SAW, ya pesan-pesan Rasul tentang lingkungan hidup sebetulnya sudah banyak beliau sampaikan. Cuma kadang-kadang kita umat Islam ini memahaminya secara sempit. Hanya sebatas hukum fikih halal haram, boleh atau tidak boleh dan seterusnya. Contohnya umpamanya ada hadis yang menyebutkan kita dilarang untuk buang air sembarangan buang air kecil ataupun air besar sembarangan di bawah tempat teduh, di bawah pohon. Itu ada orang yang menganggap oh itu nanti karena di pohon itu ada jinnya. Padahal bukan soal ada jin atau tidaknya. Karena air kecil ataupun kotoran yang kita buang di situ itu akan menimbulkan bau pertama sudah pasti. Kemudian kalau yang buang air hanya satu orang, kalau 2 orang, 3 orang, 5 orang, apa yang akan terjadi di situ? Itu semua nanti akan menimbulkan polusi udara. Orang yang lewat jadi tidak nyaman, gitu. Yang seharusnya orang bisa berteduh di bawah pohon, ini malah mencium bau yang tidak sedap. Nah, kita kadang-kadang tidak berpikir sejauh itu. Kita berpikir, itu kan dilarang haram. Ya sudah sekedar haram kita jauhi, kita hindari. Padahal ada makna lebih dari itu. Tidak sekedar halal haram.
Tapi juga ada makna menjaga lingkungan hidup. Artinya tidak di bawah pohon pun kalau itu berpotensi merusak lingkungan, ya hindari juga. Betul. Kadang-kadang orang berpikirnya kan sederhana atau simple ya. Ya. Dilarang di bawah pohon, ya udah di tembok aja. Ya kan sama Iya, saja. baik. Mau dipikir tembok di bawah pohon, selama itu menimbulkan Permasalahan nanti ke depannya. permasalahan bagi Baik. lingkungan hidup kita, itu harus kita hindari. Itu pesan Ustaz Hafiz. Ustaz. Kita harus undang narasumber berikutnya Ustaz ya. Karena memang beliau ini banyak sekali pengalamannya yang bisa kita gali dan beliau sangat inspiratif. Langsung saja kita panggil narasumber kedua kita yaitu Dr. Umi Wahidah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Kepada jadi persilakan. Ya. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Umi. Ya. Silakan duduk Umi. Aku panggilnya Umi aja ya atau Ustazah? Tafadhol. Oh, alhamdulillah baik. Umi saja kita panggil Umi. Apa kabar Umi? Harus baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Umi kegiatannya apa Umi nih? Katanya santrinya banyak juga ya dan di pesantren Umi juga mengajarkan ekonomi kreatif yang luar biasa. Seperti apa yang bisa disampaikan kegiatan Umi? Silakan. Jadi alhamdulillah pesantren Al Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor, kami bangun dari tahun 98. Terus kalau kita mau melihat bagaimana pesantren itu bisa independent and sustainable, kami memiliki unit-unit usaha. Oke. Karena kami gratis, tidak, alhamdulillah sumbangan juga tidak rutin dan juga tidak ada SPP. Jadi usaha kami pertama itu adalah daur ulang sampah. Oh, Masya Karena yang Allah. namanya manusia 15.000 di satu lokasi itu kan pasti sampahnya itu lebih banyak. Ya. Dan di sekitar Parung Bogor juga pasar Parung itu memang terkenal sampah yang paling banyak. Jadi di 98 kami bangun Nurul Iman, 99 kami mulai membersihkan lingkungan di daerah Parung Bogor, pasar dulu. Ya. Jadi sampah-sampahnya kami ambil dari pasar Parung, kami pilah yang organik, kami jadikan pupuk organik. Kami punya sekarang namanya NIO, Nurul Iman Enzyme Organik. Dan yang plastik kami cacah untuk dijadikan pelet plastik untuk kami jual. Jadi kalau plastik, botol-botol plastik itu 1 kilonya kalau nggak dicacah itu bisa Rp3.000. Kalau sudah dicacah menjadi Rp13.000. 13.000. Dan dari situ ya. dan dari situlah kami punya usaha-usaha yang lain. Ya. Sekarang alhamdulillah dari saat pertama usaha daur ulang sampah sekarang sudah punya 65 unit usaha. Dan Masya modalnya semua Allah. dari sampah. Iya, ya. Masya Allah. Dan kami punya tagline, there's no trash but cash. Ya, bisa Jadi dijelaskan. everything bisa menghasilkan uang, Oh. cuan gitu. Karena Masya dari daur ulang sampah, dari kotoran santri yang 15.000 yang bisa meledak septic tanknya itu, Ya, ya. kami gabungkan dengan kotoran sapi untuk menghasilkan biogas. Gas. Ya, Masya biogas Allah. untuk listrik dan juga untuk LPG. Masya Allah, luar biasa nih, sangat inspiratif sekali Umi. Tapi kita tahan sejenak. Nanti yang akan saya tanyakan tuh berawal motivasinya dari mana sehingga pesantren bisa dihidupkan dengan ekonomi kreatif dengan mengolah atau daur ulang sampah ya. Yes. Baik, buat pemirsa dari mana-mana nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat pemirsa TVRI dan kita lanjutkan kembali Serambi Islami kita. Masih akan saya tanya kepada Umi Wahidah. Ini apa nih yang melatar belakangi pesantren Umi itu untuk memiliki usaha mendaur ulang sampah agar bisa menghidupkan perekonomian di pesantren itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dengan 15.000 santri yang sebegitu banyak, Ya. kalau kita tidak mengolah sampah, bukan hanya yang organik tetapi non-organik juga, itu akan menjadi bukan hanya masalah tapi menjadi bencana. Memang di kami itu 36 hektar, tetapi dengan 15.000 yang super padat. Jadi yang pertama itu sampah,
kalau kita mau bakar seperti tradisi orang Indonesia, kalau mulai sore-sore bakar sampah supaya tidak ada nyamuk, itu bisa bayangkan nggak kalau di daerah situ dibakar sampah terus untuk supaya ngusir nyamuk. Jadi dari almarhum Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar, almarhum suami, Wahid, yuk kita sampah ini kita olah, pasti bisa menghasilkan uang. Dan ilmu itu kami dapat dari Yayasan Buddha Seci. Jadi mereka juga sampah-sampah yang ada di lingkungan mereka bersihkan. Karena sampah itu dibagi 4. Ada sampah yang organik dari kulit-kulit buah, sayuran dan yang lain. Terus ada sampah yang dari plastik. Itu yang bisa dijadikan biji plastik yang akan menghasilkan pakaian-pakaian yang dry fit atau sepatu atau tas yang anti air. Terus ada sampah yang namanya sampah kertas. Kami jadikan bubuk kertas untuk dijadikan recycle paper. Kan lumayan buat santri-santri jadikan buku tulis lagi atau untuk wrapping paper untuk pembungkus kertas. Dan sampah yang seperti kaca kita cacah lagi. Dan gitu kita bisa mix untuk business puffing block. Kami punya business puffing block itu menggunakan kaca-kaca yang bekas yang sudah pecah. Kita giling sampai jadi bubuk kaca, kita campurkan dengan puffing block kami. Jadi kalau nanti malam hari itu kena lampu tuh jadi seperti kita jalan di atas bintang-bintang. Jadi supaya kita irit di pasirnya juga kalau kita bisa menggunakan kaca bekas. Jadi everything di kami itu tidak ada yang boleh dibuang. Kita harus reduce, reuse, recycle, and we get the rupiah. Jadi semua apa yang kami punya itu kami tidak pernah bakar apalagi buang. Kerana semua pasti ada manfaatnya. Iya, baik Umi, Masya Allah. Lalu yang diajarkan kepada santri berarti bukan cuma sekedar mereka belajar agama di pesantren itu ya, tapi diajarkan juga bagaimana bisa mengolah sampah itu sendiri. Betul, kerana yang namanya Islam itu is about action. Jadi kita mau dakwah yang paling bagus itu adalah dakwah bilhal. An-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tahu ya namanya anak santri itu kalau tidak dididik dari masih kecil, kerana di Nurul Iman kan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai S1 sampai kami nikahkan. Itu dari sampah aja kalau mereka kumpulkan, mereka jual ke kami punya bank sampah. Itu mereka bisa punya uang di tabungan mereka. Nanti kalau mereka mau pulang kampung, mereka sudah ada uang untuk ongkos pulang. Karena di kami kita harus menghargai everything yang ada di sekitar kita. Kerana Allah menciptakan semuanya pasti ada manfaatnya. InsyaAllah dengan kami mengolah sampah, walaupun kami dikenal sebagai pesantren sampah, dan Alhamdulillah dari situ kami dipercaya sama Bank Indonesia untuk set up bisnis daur ulang sampah di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Salah satunya di Buntet. Dan di Buntet dengan mendaur ulang sampah plastik itu bisa satu hari menghasilkan uang 25 juta rupiah per hari. Dan dari Omset situ, ya. yes. Masya Allah. Dan dari situ juga sekitar Buntet, Cirebon itu kan alhamdulillah sudah bersih. Jadi orang sekarang nggak ada yang mau buang sampah lagi karena sampah itu menghasilkan cuan. Iya, yang tadinya orang nggak berpikir sampah itu hanya sekedar sampah ya yang akhirnya numpuk dan jadi meresahkan. Tapi di pesantren Umi, sampah itu sebetulnya adalah juga cara untuk bisa menghasilkan cuan dan diajarkan lagi kepada anak-anak untuk mereka bisa produktif ya. Baik, dan nanti mereka selesai dari Nurul Iman, sudah selesai S1, mereka ada pengabdian 2 tahun. Mereka bisa balik ke daerah mereka dan bisa mengelola sampah-sampah tersebut. Supaya daerahnya itu kita bisa socialization, bagaimana sampah itu sangat berharga dan bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya untuk cuan tapi bisa membersihkan lingkungan kita. Baik, alhamdulillah. Nah ini Ustadz nih ya yang tadi disampaikan bahwasannya kerusakan alam itu disebabkan juga oleh tangan atau ulah manusia, tapi solusinya juga manusia. Dan ini apakah bagian dari solusi yang memang tadi disampaikan oleh Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, saya kira, terima kasih Kak Hafid. Ini memang bagian atau bukti nyata lah apa yang disampaikan Ustazah Wahidah tadi. Ini bukti nyata bahwa memang manusia punya potensi untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh sebagian manusia juga. Gitu. Saya pernah dengar ada kritikan tajam ya kepada umat Islam bahwa kita ini sebetulnya faktor terbesar yang menyebabkan yang mengkonsumsi air banyak.
Bayangkan kita wudhu tiap hari berapa kali? Mau sholat wudhu, apalagi kalau wudhunya boros. Kalau junub mandi, ya kan orang lain belum tentu, kalau junub dalam agama lain belum tentu mandi. Kita harus mandi. Udah gitu kemudian hari Jumat juga sunnah buat laki-laki mandi. Banyak betul kalian ini pakai air. Nah sekarang ketika terjadi kekeringan, seharusnya yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan air itu siapa? Kita umat Islam, kita yang menghabiskan kok gitu. Nah, makanya kemudian ada pesantren di Nusa Tenggara Barat. Itu ada pesantren yang kemudian berusaha seperti ibu ini ya, bagaimana caranya ketika terjadi kekeringan dia bisa menghasilkan air dari menanam, menjaga lingkungannya, menjaga supaya airnya bisa tetap ada dengan menanam pohon yang bisa menahan resapan air, ya bisa menyerap air dengan banyak, dan akhirnya itu berhasil. Jadi kalau kita melihat dari sisi itu sebetulnya memang manusia adalah solusi untuk mengatasi persoalan yang ditimbulkannya sendiri, dan itu adalah bagian dari ajaran agama Islam, dari agama kita. Jadi kita nggak boleh berpangku tangan ketika terjadi kekeringan, ya udah kita enak-enak aja kita punya kolam renang, sementara di tempat lain orang kekeringan, kolam renangnya belum tentu seminggu sekali kita pakai. Itu kan nggak imbang gitu ya. Kita nggak imbang. Nah karena itu ketika terjadi hal-hal yang semacam itu sebetulnya kita semua umat Islam termasuk harus bertanggung jawab. Ya, ketika terjadi kekeringan antara lain paling tidak yang tidak mengalami kekeringan ya jangan boros-boros lah menggunakan air gitu. Jangan wudhu mentang-mentang banyak semuanya, atau mandinya berjam-jam gitu kan, itu buang air semuanya, itu pemborosan. Jadi apa yang Ibu contohkan ini sudah sangat baik ya, bahwa kita punya tanggung jawab, dan itu adalah bagian dari tugas agama gitu. Kalau kita menganggap saya kan belajar tafsir, saya kan belajar hadis, saya nih hafiz Quran, apa urusan saya sama lingkungan hidup? Itu nggak benar cara berpikir begitu. Itu urusan kita juga gitu ya. Karena akibat yang dirasakan dari itu bukan oleh sebagian orang di situ saja, yang lain pun juga ikut merasakan. Kita yang hafiz Quran, kita yang tafsir, kita yang hadis, yang nggak terlibat langsung ikut merasakan akibatnya. Nah karena itu ya menyelesaikannya juga harus bersama-sama. Itu saya kira Padahal poin. Islam sudah mengajarkan ya, baik dari Quran maupun dari hadis ya, untuk kita menjaga lingkungan. Tapi kenapa masih banyak masyarakat atau manusia yang merusak alam dan lingkungan? Seperti apa tuh? Ya itu tadi, saya kira memang ada sebagian orang yang memahaminya secara keliru atau merasa tidak peduli, merasa dirinya bukan bagian penting dalam hidup menjaga lingkungan. Karena merasa saya bukan orang lingkungan hidup gitu, saya nggak tahu apa-apa nih soal lingkungan hidup. Padahal dengan praktek yang sedikit saja, tidak buang air sembarangan saja, tidak buang air kecil maupun air besar sembarangan, seperti yang disebutkan dalam hadis, itu kita udah berperan besar untuk menjaga supaya udara kita ini tetap segar. Atau di rumah katakanlah, kita punya nanam tanaman yang kecil-kecil, itu kita sudah, walaupun jumlahnya nggak banyak, kita sudah berperan untuk membuat udara di sekitar kita tetap asri, tetap segar, walaupun terjadi panas. Nah ini orang kadang-kadang tidak merasa itu. Lagi-lagi dari salah pemahaman, karena bukan urusan saya gitu. Saya bukan orang pertanian, saya bukan orang apalah gitu, peternakan. Saya nggak punya. Padahal Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu maksudnya aku maha tahu dan aku pasti akan memberitahu gitu. Aku punya ilmunya, aku pasti akan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau belajar, terus belajar tentang bagaimana mengatasi lingkungan hidup, siapapun kita dari latar belakang pendidikan apapun, pasti kita bisa. Walaupun mungkin hanya dengan menanam satu pohon kecil seperti ini, itu sudah berperan sekali. Dan itu bagian dari agama sekali lagi ya. Masya Allah, Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita belajar dari narasumber hebat kita. Tapi kita akan serahkan dulu kepada pemirsa untuk rehat sejenak. Nanti akan terus kita lanjut, tetap bersama kami di Serambi Islami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan dari Cakung, Jakarta, ingin menanyakan kepada Ustadz, saat ini sedang terjadi bermacam-macam krisis, baik krisis moral,
krisis peradaban atau krisis ekonomi. Yang ingin saya tanyakan, apakah dampak daripada krisis tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan lingkungan sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saat ini kan kita sedang mengalami krisis global yang sangat mengkhawatirkan. Pertanyaan kami, bagaimana Islam mendorong agar kerusakan lingkungan secara global ini bisa teratasi dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi 2 video dari pemirsa kita yang sudah mengirimkan ke Serambi Islami dan ini perlu dijawab ya. Karena tadi pertanyaan pertama adalah tentang krisis moral, peradaban, dan ekonomi. Apakah dampak dari krisis itu untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita? Silakan dari Ustadz dulu. Ya, terima kasih Kak Hafidz dan terima kasih kepada penanya ya. Sebetulnya semua krisis ekonomika ataupun krisis yang disebutkan tadi, termasuk krisis lingkungan hidup, itu dampaknya sudah terasa sekali sampai saat ini, sudah terasa oleh sebagian banyak lah. Contohnya di Arab Saudi itu dulu jarang sekali terjadi hujan. Nah belakangan itu kan kita mendapat kiriman foto, video orang lagi umroh lari karena hujan, terus angin kencang. Nah orang yang nggak tahu ilmunya kadang-kadang mengatakan itu tanda-tanda kiamat, belum apa-apa udah tanda-tanda kiamat gitu kan. Baca dulu ilmunya gitu, baca dulu ilmunya. Ternyata itu ada dampaknya disebabkan oleh karena sebagian orang menggunakan alat pendingin AC gitu yang kemudian menyebabkan pemanasan global. Karena pemanasan global terjadi, terus perubahan iklim pun terjadi. Tempat yang tidak biasa hujan jadi hujan, tempat yang tidak biasa kebakaran jadi kebakaran. Itu rentetannya ada di sana gitu. Jadi jangan buru-buru kita bilang itu tanda-tanda kiamat gitu, masih panjang insyaallah masih jauh. Kita belajar dulu lebih banyak bahwa itulah akibat dari sebagian ulah manusia itu gitu. Yang berbuat katakanlah mungkin saja di Eropa, mungkin saja di Amerika yang berbuat kerusakan tadi. Tapi dampaknya bisa dirasakan oleh Saudi, oleh kita gitu yang di sini, oleh Australia dan lain-lain. Jadi sekali lagi ini bukan tanggung jawab satu bangsa atau satu umat manusia tertentu, umat agama tertentu, ini tanggung jawab seluruh umat manusia sebetulnya gitu. Baik, Masya Allah, benar ya. Jadi tanggung jawab kita semua ya. Sama-sama. Baik. Dari Umi sendiri apa yang ingin dijawab? Silakan. Kalau saya, semuanya itu pasti what goes around comes around. Apa yang kita buat pasti akan balik lagi ke kita. Jadi kalau mau krisis bagaimanapun, kita bisa dibilang kita yang pelakunya. Dan bagi saya, seperti kalau saya sebagai pimpinan pondok pesantren, saya selalu menekankan bahwa pendidikan itu memang harus minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari kecil itu kita sudah disiplinkan anak-anak pesantren. Seperti ambil wudhu tadi Bapak cerita. Kami di Nurul Iman air wudhu itu kita tampung. Untuk apa? Untuk tanam pohon kami. Kami kan punya peternakan, pertanian dan perikanan. Pertanian kami juga banyak. Kami tanam sayuran, kami tanam jagung untuk berni, beras Nurul Iman. Jadi kalau kita tidak mulai dari yang kecil, itu akan pasti terjadi krisis everywhere. Dari sekarang, kita lihat Indonesia sudah mulai impor beras. Itu semua dari apa? Dari climate change. Dari climate change itu dari apa? Dari kita sendiri bakar lahan, pohon dipotong. Tadi kan ada yang tadi Ustadz cerita bagaimana ditambang. Saya mohon maaf, kami punya saham di tambang batubara. Masya Allah. Saya itu tadi malam baru pulang dari Balikpapan. Dan saya melihat Kalimantan sudah tidak ada hutannya. Sebab itu mungkin sebab itu akan dijadikan ibu kota. Karena sudah tidak ada hutan, tinggal semak belukar dan genangan-genangan air. Padahal kalau setiap kita potong satu pohon, itu kita harus tanam 10 pohon. Kami juga punya bisnis timber, kayu di Lampung, kayu Afrika. Itu kami potong kayu-kayu itu satu pohon, kami potong, kami tanam lagi pohon jabon ya gantinya. Jadi satu pohon yang dipotong harus ditambah dengan 10 pohon lagi. Itu yang maksudnya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab karena kita akan ditanya di akhirat nanti.
Apa yang telah kita lakukan? Rezeki kita dapat dari mana? Rezeki kita belanjakan kemana? Umur kita dipakai untuk apa? Ya. Jadi di kami memang integrated system itu harus dari hulu sampai hilir harus kita benar-benar perhatikan. Jadi kalau kita punya bisnis timber, bisnis kayu, dan kita potong kayu, kita tanam lagi 10. Jadi kalau kita punya bisnis batu bara, seperti itu. Jadi setelah selesai kita gali-gali, ya kita harus hidupkan hutan itu lagi. Memang tidak bisa instan, tapi tetap aja is better than not. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Alhamdulillah. Jadi Umi di tambang juga ya? Sama sebetulnya saya juga bisnis tambang, tapi baru tambang jemuran aja Umi. Belum tambang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wakaf dari almarhum. Baik, tapi luar biasa ya, karena itu juga di pesantren berarti diajarkan tadi untuk mengatasi krisis moral di pesantren diajarkan, krisis peradaban juga di pesantren tadi diajarkan, dan juga krisis ekonomi juga di pesantren Umi diajarkan. Betul, luar biasa, alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan kedua tadi mengenai krisis global nih, dunia ya, bagaimana Islam mendorong kerusakan global agar bisa diatasi dengan baik, seperti apa tuh, Ustaz? Ya, secara garis besarnya saya berangkat dari konferensi yang belum lama diadakan di Jakarta, dan ada lanjutannya ya di Abu Dhabi tanggal 6 sampai 7 November yang lalu, kemudian ada lagi tanggal 12 sampai 12 Desember nanti. Itu secara umum mengatakan bahwa tanggung jawab terbesar untuk mengatasi segala bentuk dampak dari lingkungan hidup ini atau iklim ini ada pada selain pemerintah, kemudian pelaku usaha, itu juga ada pada tokoh agama. Gitu. Tokoh agama jangan hanya berbicara dalam khutbah-khutbahnya itu soal surga neraka saja, soal apalah kira-kira yang apalagi soal nikah poligami melulu. Udah bosan kita bicara soal poligami. Coba sekarang bicara soal lingkungan hidup gitu. Pola hidup yang baik supaya tidak menimbulkan kerusakan, tidak polusi udara, tidak mengotori lingkungan. Itu sudah harus kita coba arahkan ke sana. Mengapa tokoh agama penting? Karena masyarakat masih memandang hormat ya kepada tokoh agama. Katakanlah mungkin orang-orang yang punya profesi lain, hakim sekarang dihukum banyak, polisi ditangkap juga banyak. Tapi ustadz, orang masih memandang ustadz ini punya ilmu dan berwibawa. Nah, karena punya ilmu dan berwibawa itulah ustadz diharapkan juga ikut berbicara soal ini tadi, lingkungan. Oke, bukan kita mengesampingkan surga neraka, akhlak yang lain, bukan. Tapi saat ini krisis yang kita alami adalah krisis lingkungan hidup. Nah, karena itu ustadz juga diharapkan ikut berbicara supaya masyarakat punya kesadaran yang sama bagaimana harus menjaga lingkungan hidup itu. Gitu. Bosan kita kalau bicara soal poligami melulu ya, gitu ya. Sekali-sekali lingkungan hidup, dan memang itu tanggung jawab kita, gitu. Tanggung jawab secara agama. Kata Ustazah Wahidah tadi, kita akan ditanya di akhirat nanti. Kalau umpamanya di Indonesia, di lingkungan kita ini terjadi kebakaran hutan, terjadi kebanjiran terus-menerus, itu kita tetap akan ditanya juga, kenapa kamu nggak berbuat sesuatu sih untuk mengatasi itu? Nah, coba sekarang kita berbuatlah sesuatu untuk mengatasi itu. Dengan cara tadi umpamanya tidak buang sampah sembarangan, wudunya hemat, dan seterusnya tadi itu. Berarti tokoh agama juga punya kewajiban juga untuk belajar tentang ekosistem ya, tentang lingkungan hidup. Tepat seperti sekali. itu. Betul, Baik, betul. alhamdulillah. Nah, untuk Umi sendiri apa tuh yang bisa dilakukan untuk umat Islam terhadap about perbaikan? the krisis global ini kan. Jadi waktu saya doktor S3 saya adalah education for pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berbasis Al-Quran. Jadi di dalam yang dinamakan Sustainable Development itu sudah dari PBB itu. Itu yang paling penting itu katanya mereka, paling penting itu adalah pendidikan. Tapi kalau kita dari Islam paling penting itu adalah spirituality. Di dalam Islam itu semuanya sudah tercatat. Ini yang kita harus lakukan, ini yang tidak boleh lakukan, dan itu yang namanya hidayah. Jadi kalau di saya melihat dunia ini butuh sama Indonesia. Paru-parunya dunia ini adalah Indonesia. Sekarang sudah jadi paru-paru yang sakarat kalau kita pulang dari tambang atau dari mana aja ya. Berlubang. Iya, karena sudah dipotong pohon-pohon dan tidak ada yang namanya generativity. Jadi ditanam lagi. Air juga sekarang banyak yang mengering. Padahal kalau di kami
kan ada sabdanya Rasulullah SAW, ketika kita di dalam sungai yang mengalir deras, tetap aja kita harus iri sama air. Itu sudah sabdanya Rasulullah SAW yang ditulis di satu botol air minum di Australia. Bayangkan orang Australia aja menghargai hadisnya Rasulullah SAW. Terus kita air seperti di Pondok Nur Iman, bayangkan 15.000 kalau ambil air ya jor-joran, itu pasti kita akan paceklik. Dan warga sekitar kami, tanah kami itu 4 desa. Kasihan kan warga sekitar gara-gara kami. Jadi itu semua memang kami pelihara, karena dari hal walaupun Nurul Iman 15.000, tapi ini akan menyebar ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Baik, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya dari apa yang dijelaskan oleh narasumber kita, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi penggerak hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk bagaimana bijak untuk lingkungan kita. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami, dan kita lanjutkan kembali. Tentunya saat ini kita akan berikan kesempatan pada seluruh jamaah yang ada di studio, yaitu dari Pondok Pesantren Bait Quran. Dan tentunya yang mau bertanya sudah dipersiapkan. Baik, yang mau bertanya siapa? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Saya Qurrata Ayun dari Pesantren Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi, sangat detail dan sangat terperinci mengenai problematika dan solusi krisis lingkungan hidup saat ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana korelasi atau keterkaitan antara manusia dengan alam atau lingkungan hidup ini dalam perspektif agama Islam, dan bagaimana etika Islam dalam mengelola alam atau lingkungan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Qurrata Ayun ya. Baik, calon Ustazah ini Masya Allah. Apa yang bisa dijelaskan Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Kang Hafiz dan Ustazah Qurrata Ayun. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Azhar, pemimpin muslim tertinggi di Kairo ya. Itu mengatakan bahwa seluruh makhluk hidup, makhluk di dunia ini itu posisinya sama di hadapan Allah. Jadi hanya ada dua di alam raya ini. Satu Tuhan, yang kedua adalah makhluk. Nah, makhluk ini kan bermacam-macam ya, ada manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu sama semua. Sama dalam arti kita ini menghamba kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran kan kita temukan ayat bahwa burung-burung yang berterbangan itu umamun amsalukum. Ya, dalam Al-Quran kan disebut itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Artinya mereka juga punya kepedulian juga, punya komunikasi antar mereka juga, punya peran juga untuk menjaga lingkungan hidup ini gitu. Termasuk benda-benda yang mungkin kita anggap tidak bernyawa, batu, gunung yang kita anggap tidak bergerak. Nyatanya Al-Quran mengatakan itu bergerak kok, seperti bergeraknya awan. Ya kan? Hiya tamurru wa hiya tamurru seperti berjalannya awan. Jadi sebetulnya kita harus memandang alam raya ini, makhluk-makhluk yang lain ya, selain Allah tentu saja makhluk itu punya posisi yang sama dengan kita. Kalau kita ingin hidup nyaman, mereka juga ingin hidup nyaman. Kalau burung-burung itu pingin tidak terganggu, bebas terbang, itu kita pengen bebas, burung-burung juga pengen bebas terbang. Berilah perlakuan yang sama dengan seperti yang kita harapkan. Nah, itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Jangan pernah berpikir bahwa mereka tidak ada gunanya atau hanya pelengkap. Tidak. Satu lagi saya kira dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa makhluk-makhluk semacam itu kan juga bertasbih kepada Allah.
walakin la tafqahuna tasbihahum. Kan begitu ya bunyinya ayatnya gitu. Mereka semua bertasbih, kita nggak tahu aja bertasbihnya. Makanya kemudian ada ulama yang mengatakan bisa jadi bunyi yang ditimbulkan dari gesekan pohon bambu. Pohon bambu kan kalau ditiup angin kan menimbulkan gesekan, dahan-dahan, pohon apa saja. Dan itu menimbulkan suara. Itu bisa jadi suara itu adalah tasbihnya pohon gitu, cara pohon bertasbih. Kukuruyuk kokok ayam pagi-pagi itu bisa jadi cara ayam bertasbih. Kita aja belum bangun, ayam sudah bertasbih. Nah, yang lain-lain begitu gitu ya, menggonggongnya anjing dan seterusnya, atau bahkan gunung-gunung yang kita anggap mati itu tidak berbicara, sebetulnya juga bertasbih juga. Nah, karena sama-sama bertasbih, mereka adalah makhluk yang terhormat juga di sisi Allah. Jangan kita potong sembarangan, jangan kita mentang-mentang merasa berkuasa di muka bumi, ya udah saya mau apain aja ini bumi ini, akibatnya ada kerusakan. Itu saya kira etika yang diajarkan ya oleh Islam, dan itu cara pandang Islam terhadap lingkungan atau terhadap alam. Sama, mereka seperti kita, sama-sama makhluk yang juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu juga etika Islam juga ya, Etika terhadap Islam. alam semesta. Iya. Iya, baik. Gak cuma ayam, Kiai. Burung juga ya sama ya. Burung, bertasbih. kucing, Cuma kan kita semuanya. sekarang dengarnya viralnya aja ya. Cukurukuk. Kiu kiu. Cukup bro. Iya, baik, kita ke Umi. Apa yang bisa dijelaskan dari pertanyaan yang pertama tadi tentang korelasi antara manusia dengan alam dan dalam perspektif Islam dan juga etika Islam terhadap alam? Jadi sebagai pimpinan pondok pesantren, kan kita juga namanya khalifah di muka bumi ini. Saya always pesan kepada santri, Allah menciptakan bumi ini untuk kita manfaatkan. Sebenarnya untuk kepentingan manusia, tetapi tolonglah dijaga. Jadi kalau dari sudut pandang sustainable development atau perkembangan berkelanjutan, kita merawat bumi ini untuk apa? Untuk nanti anak cucu kita bisa menikmatinya juga. Kita tidak bisa jor-joran habiskan seperti saya. Mohon maaf ya, saya tuh kadang sedih kalau masuk ke Kalimantan, kan di Balikpapan, ada di Banjarmasin. Dan kemarin pas saya masuk ke Banjarmasin itu sedang kebakaran hutan, Masya Allah. Jadi semuanya itu ulahnya kita. Kita nggak bisa salahkan hewan. Hewan tidak tahu apa-apa. Hewan adalah korban. Sama juga dengan tanaman. Dan saya minta tolong dari pesantren, dari pimpinan-pimpinan pondok pesantren tadi seperti kata Pak Ustadz, opinion leaders, religious leaders, pimpinan dari pesantren atau pimpinan dari agama-agama, semua agama di dunia ini punya authority. Orang itu akan mendengarkan ketika yang bicara itu pimpinan dari satu agama, mau dia pope ataupun kiai. Tolonglah menekankan kepada semua jamaah dan kepada semua, kalau saya di pesantren, bahwa kalau kita tidak merawat bumi ini, pasti bukan hanya kiamat, tapi sudah mulai kelihatan sekarang kekeringan di mana-mana. Tapi nanti kalau datang hujan badai, petir di mana-mana. Dan itu kita dosa besar, sangat-sangat dosa. Karena kita tidak menjaga apa yang dititipkan Allah kepada kita. Berarti kita tidak bersyukur. Dan selalu saya ingatkan kepada murid-murid saya, Indonesia negara yang begitu besar, begitu makmur, sejahtera, begitu hijau, bisa dibilang emerald of the world, kerana dia zamrudnya dunia, kerana dia hijau. Itu dulunya. Mungkin sekarang sudah dibilang bukan zamrud lagi ya. Mungkin ya topas yang warnanya coklat, karena sudah habis pohon-pohonnya terbakar atau pohonnya dipotong. Jadi dari Al-Quran sudah menjelaskan ini yang kita harus lakukan. Jadi kalau kita melanggar ya siap aja terima resikonya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya itu tadi jawaban untuk penanya yang pertama. Kita kasih kesempatan untuk penanya yang kedua, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ustadz, banyak kita jumpai masyarakat di sekitar kita sangatlah minim akan kesadaran dalam menjaga lingkungan atau alam di sekitarnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara kita agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta dan rasa kepedulian kita terhadap alam dan lingkungan sekitarnya?
Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur Hadi. Ya, silakan. Apa yang ingin dijawab silakan. Ya, terima kasih Ustaz Hafid. Ini agak berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi rasanya ya. Supaya kita bisa menimbulkan tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita, sebetulnya kita harus juga menimbulkan rasa bahwa kita ini sama-sama makhluk gitu loh, bahwa kita ini sama-sama hamba Allah. Nah, karena itu coba kita lihat, ini bisa kita pahami dengan baik dari hadis Nabi Muhammad SAW. Betul kata Ustazah Wahidah tadi bahwa alam raya ini diciptakan untuk manusia. Tapi itu tidak berarti untuk sembarang pakai istilahnya semau manusia. Kita boleh menyembelih hewan sapi, ya kan, kambing, karena dagingnya kita makan. Tapi kalau kita sembelih, kita cacak-cacak, kita buang, boleh nggak? Kan nggak boleh, gitu. Artinya tetap saja kita bahwa alam raya ini untuk kita, tapi untuk kemanfaatan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Makanya ada orang yang hobi memburu, pergi ke hutan, tembak burung, dapat jatuh, dibiarkan. Terus ada harimau atau ada rusa, dia tembak, mati, jatuh, dibiarkan. Itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena membunuh tapi tidak dimanfaatkan hasilnya gitu loh. Kalau kambing, sapi pada Idul Adha kita potong, kita sembelih, dagingnya kita makan, itu kan jelas bermanfaat dan disuruh, diajarkan oleh Al-Quran. Nah, jadi untuk menimbulkan rasa tanggung jawab tadi itu timbulkan dulu rasa cinta kepada sesama makhluk, baik itu hewan, baik itu tumbuhan. Makanya ada pakar-pakar tumbuhan itu yang mengatakan ketika menyiram atau merawat tumbuhan, baca sholawat supaya tumbuhan ini juga merasa kita sama satu frekuensi. Nanti dia hidupnya juga tumbuhnya akan bagus daripada asal siram saja, asal potek saja. Kan dia juga makhluk hidup gitu, punya rasa, punya perasaan gitu. Nah, dengan rasa cinta yang semacam itu, insya Allah kita akan ikut bertanggung jawab menjaga tumbuhan, menjaga hewan, dan memanfaatkannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak sekedar untuk hobi kita. Kalau hobi sih pengen kayak tadi itu, pengen nembak, pengen apa, memburu, enak, saya berhasil nih nembak dan mati. Tapi kalau nggak diapa-apakan setelah mati gitu ya nggak ada gunanya. Itu namanya merusak gitu. Gitu saya kira. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan silakan pada Umi untuk menanamkan kesadaran untuk menjaga alam semesta dan menumbuhkan rasa cinta kepada alam semesta. Silakan. Jadi itu yang bisa dibilang sosialisasi ya. Kalau saya action speaks louder than words. Perilaku kita itu akan lebih jelas kelihatan. Jadi kalau kita mau tetangga kita atau keluarga kita mau berbuat seperti yang diinginkan Al-Quran, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi seperti di Nurul Iman, kami kepingin warga sekitar tuh jangan bakar sampah. Jadi kami punya bank sampah. Jadi sampah-sampah plastik yang masih ada value, ada nilai, itu bisa dijual ke Nurul Iman. Nanti dari Nurul Iman kami tidak memberikan uang. Kami barter dengan produk-produk yang kami hasilkan dari Nurul Iman, seperti beras, berni, beras Nurul Iman, sabun atau air minum atau roti, itu semua dari produksi kami. Karena kami ingin warga di sekitar kami juga sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semua dari tangan kita, itu akan generate the domino effect. Jadi semuanya akan merasakan dampak. Kalau kita melakukan sesuatu yang sembarangan, merusak, pasti semua, kalau belum sekarang, mungkin anak cucu kita tidak akan merasakannya. Jadi kalau kita mau membuat orang cinta dengan alam atau kita mau sosialisasi, ya kita dari diri kita sendiri. Jadi kalau di Al-Asriyah Nurul Iman itu santri itu nanti sekeliling anak-anak santri itu, sampah-sampah yang mereka lihat yang berserakan mereka kutip, karena itu ada manfaatnya untuk didaur ulang. Mau sampah plastik atau kertas, nanti yang rumput-rumput yang mereka lihat tumbuh sembarangan mereka potong, ya lumayan lah buat sapi kami. Jadi apa yang kita lakukan pasti akan berdampak positif untuk lingkungan, terutama untuk warga sekitar, supaya mereka bisa melihat, oh ternyata anak-anak santri perilakunya seperti ini, kita juga malu kalau kita tidak seperti itu. Dan dari situ insya Allah tumbuhlah cinta terhadap lingkungan kita dan terutama kepada makhluk yang lain. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada narasumber kita yang sudah menjawab dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah memberikan pertanyaannya. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia sampai dengan di segmen terakhir ini. Dan tentunya kita akan tarik kesimpulan apa yang bisa diberikan untuk kita semuanya sebagai catatan untuk kita agar kita selalu senantiasa semakin cinta kepada alam semesta. Baik, dari Umi Wahidah, apa yang ingin disampaikan kesimpulan kita untuk kajian kita hari ini di Serambi Selami? Kalau dari saya sebagai pimpinan pondok pesantren, santri ini kan dididik untuk mengamalkan Al-Quran. Tolonglah dari sekarang, dari Anda masih di pesantren, atau kita tarik mundur dari rumah ini, kita sudah mulai mencintai alam, menjaga alam ini, jangan boros, jangan merusak. Karena seperti sudah di dalam penelitian saya bahwa ketika kita tidak menjaga atau kita merusak, ini bukan hanya kita ini, tapi nanti anak cucu kita yang tidak bisa menikmati keindahan, kekayaan dari muka bumi ini. Dan saya berharap dari pemerintah juga mesti mengeluarkan undang-undang yang lebih keras terhadap mereka yang merusak, mereka yang melakukan pemborosan di muka bumi ini. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Umi atas apa yang sudah disampaikan untuk hari ini. Dan kepada Ustadz Arifin, apa yang bisa disimpulkan untuk kita semuanya? Silakan. Terima kasih Kak Hafid. Saya ingin menegaskan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini bahwa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup itu tidak hanya ada pada katakanlah orang umum yang tidak belajar agama, tetapi juga pada orang-orang yang belajar agama, bahkan itu lebih besar. Kasarnya atau singkatnya saya kira begini, memetik pohon sembarangan yang tidak untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya, itu sama saja dengan umpamanya kita berbohong, sama saja dengan kita mencuri, sama-sama dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan yang buruk gitu, yang maksiat gitu. Nah karena itu jangan pernah berpikir sembarangan untuk memetik pohon, sembarangan untuk menebang, sembarangan untuk melakukan apa saja yang bisa menimbulkan kerusakan. Karena dosanya sama dengan kalau kita berbohong, kalau kita mencuri, kalau kita melakukan maksiat yang selama ini kita tahu. Jadi itu juga bentuk maksiat juga gitu. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya pada Ustaz Arifin, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan untuk kesempatan hari ini. Dan tentunya di akhir ini kita akan sama-sama berzikir dan juga berselawat untuk Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan akan diimami oleh Ustaz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustaz. Izin para pemirsa TVRI yang dimanapun Anda berada, para hadirin yang ada di studio dan juga para guru-guru, tentunya kita pantas untuk bermuhasabah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita, alam yang begitu indah, alam yang begitu memberikan manfaat. Tentunya patut dan wajib untuk kita jaga dan pelihara. Kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kita sama-sama membaca zikir dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر
kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala khilaf-khilaf kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami kurang pandai dalam memelihara, merawat dan menjaga karunia yang Allah berikan kepada kami. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kami. Begitu banyak karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Alam yang begitu indah, udara yang begitu segar, tetapi kami kurang pandai untuk merawatnya ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Tumbuhkanlah kecintaan kami kepada alam ya Allah. Tumbuhkanlah kecintaan kepada kami untuk bisa mencintai negara, bangsa dan juga agama kami ya Allah. Sehingga negara ini menjadi negara yang tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Minal khataya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Mahfuzul Huluki yang sudah mimpin untuk zikir, salawat, muhasabah dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya saya ucapkan dan kita ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semuanya, yaitu pada Ustadz Muhammad Arifin Ema, terima kasih. Dan juga kepada Dr. Umi Wahidah, juga terima kasih. Ustadz Mahfuzul Huluki, terima kasih. Dan juga kepada seluruh jamaah yang ada di studio ini dari Pondok Pesantren Bait Quran, juga terima kasih. Dan kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kita. Dan saya pernah belajar dan pernah juga disampaikan oleh guru saya bahwasanya beliau menyampaikan jangan dikira ketika kita bermaksiat kepada Allah di bumi yang dipijak. Bumi itu tidak bersaksi kepada Allah tentang keburukan kita. Ini yang sangat ditakutkan. Jadi kita harus selalu berusaha berbuat baik. Karena dengan kita berbuat baik bisa jadi bukan cuma sekedar perbuatan baik kita yang akan dipertanggungjawabkan, tapi tentunya alam semesta dan juga bumi yang kita pijak, insya Allah mereka juga akan bersaksi atas kebaikan kita yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi manfaat untuk kita dan semoga kita selalu senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Allah dan juga tentunya
selalu senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا